Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Apriliani, NPM 1711030118, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya di sini sedang melakukan tugas komprehensif dari kelompok 11 dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Hajah Nirva Diana, MPD. Manajemen berbasis sekolah. Istilah manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan terjemahan dari School Based Management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa dalam mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Peran masyarakat sangatlah penting dalam membangun sekolah. Masyarakat bertanggung jawab dalam kemajuan sekolah, sehingga sekolah dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam membangun sekolah ke depannya. Pendidikan dianggap berbasis masyarakat jika bertanggung jawab, perencanaan, hingga pelaksanaan berada di tangan masyarakat. Istilah berbasis masyarakat di sini merujuk pada derajat kepemilikan masyarakat. Jika masyarakat memiliki otoritas dalam mengambil keputusan dan menentukan tujuan pendidikan, sasaran, pembiayaan, kurikulum, standar ujian, kualitas guru, persyaratan siswa, tempat penyelenggaraan, dan lain-lain, berarti program pendidikan tersebut berbasis masyarakat. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Ia telah dilaksanakan oleh yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan bahkan oleh perseorangan. Istilah manajemen diartikan sama dengan istilah administrasi atau pengelolaan, yaitu segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Berdasarkan fungsi pokoknya, istilah manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu yang pertama merencanakan, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga mengarahkan, yang keempat mengawasi, dan yang kelima mengevaluasi. Seorang kepala sekolah yang memanajemen sekolah tanpa pengetahuan manajemen pendidikan tidak akan bekerja secara efektif dan efisien. Jauh dari mutu dan keberhasilannya tidak akan meyakinkan. Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga hendaknya dalam menjalankan amanatnya melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam membuat dan menjelaskan program-program sekolah, karena sekolah tidak akan berjalan efektif dan efisien tanpa penerapan manajemen yang baik dari kepala sekolah selaku pimpinan lembaga. Fungsi manajemen perlu dipelajari dan dipraktikkan oleh personil sekolah dalam memberdayakan potensi-potensi yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah yang membuat kebijakan di sekolah. Kepemimpinan tidak terlepas dari manajemen.
Kepemimpinan tidak akan berhasil tanpa manajemen yang baik. Dengan demikian, antara perilaku manajemen dan perilaku kepemimpinan harus bersinergi agar organisasi berkembang dan tujuan dicapai dengan optimal. Manajemen berbasis sekolah memiliki banyak pengertian. Ia telah diimplementasikan dengan cara yang berbeda dan untuk tujuan berbeda. Bahkan konsep yang lebih mendasar dari sekolah dan manajemen adalah berbeda, seperti perbedaannya budaya dan nilai yang melandasi upaya-upaya pembuat kebijakan dan praktis. Akan tetapi, alasan yang sama di seluruh tempat di mana manajemen berbasis sekolah diimplementasikan adalah bahwa adanya peningkatan otoritas dan tanggung jawab di tingkat sekolah, tetapi masih dalam kerangka kerja yang ditetapkan di pusat untuk memastikan bahwa satu makna sistem terpelihara. Manajemen berbasis sekolah dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. Manajemen berbasis sekolah adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, manajemen berbasis sekolah pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. Manajemen berbasis sekolah memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka. Dalam pendekatan ini, kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah, apalagi pusat, melalui keterlibatan guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu. Manajemen berbasis sekolah dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid. Penerapan manajemen berbasis sekolah mensyaratkan sebagai berikut. 1. Manajemen berbasis sekolah harus mendapat dukungan staf sekolah. 2. Manajemen berbasis sekolah lebih mungkin berhasil jika diterapkan secara bertahap. 3. Kemungkinan diperlukan 5 tahun atau lebih untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah secara berhasil. Yang keempat, staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya. Pada saat yang sama juga, harus belajar menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru. 5. Harus disediakan dukungan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu bagi staf untuk bertemu secara teratur. 6. Pemerintah pusat dan daerah harus mendelegasikan wewenang kepada kepala sekolah. Dan kepala sekolah selanjutnya berbagi kewenangan ini dengan para guru dan orang tua murid. Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi pihak berkepentingan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah menurut Rosiada adalah sebagai berikut. 1. Tidak berniat untuk terlibat. Sebagian orang tidak menginginkan kerja tambahan selain pekerjaan yang sekarang mereka lakukan. Mereka tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang menurut mereka hanya menambah beban. Anggota dewan sekolah harus lebih banyak menggunakan waktunya dalam hal yang menyangkut perencanaan dan anggaran. Akibatnya, kepala sekolah dan guru tidak memiliki banyak waktu lagi yang tersisa untuk memikirkan aspek-aspek lain dan pekerjaan mereka. Tidak semua guru akan berminat dalam proses penyusunan anggaran atau tidak ingin menyediakan waktunya untuk urusan itu. 2. Tidak efisien. Pengambilan keputusan yang dilakukan
beberapa hambatan yang mungkin dihadapi pihak berkepentingan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah menurut Rosiada adalah sebagai berikut. 1. Tidak berminat untuk terlibat. Sebagian orang tidak menginginkan kerja tambahan selain pekerjaan yang sekarang mereka lakukan. Mereka tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang menurut mereka hanya menambah beban. Anggota dewan sekolah harus lebih banyak menggunakan waktunya dalam hal yang menyangkut perencanaan dan anggaran. Akibatnya, kepala sekolah dan guru tidak memiliki banyak waktu lagi yang tersisa untuk memikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka. Tidak semua guru akan berminat dalam proses penyusunan anggaran dan tidak ingin menyediakan waktunya untuk urusan itu. Kedua, tidak efisien. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif ada kalanya menimbulkan frustasi dan seringkali lebih lamban dibandingkan dengan cara-cara yang otokratis. Para anggota dewan sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada tugas, bukan hal-hal yang lain di luar itu. Yang ketiga, pikiran kelompok. Setelah beberapa satu bersama, para anggota dewan sekolah kemungkinan besar akan semakin kohesif. Di satu sisi lain, hal ini berdampak positif karena mereka akan saling mendukung satu sama lain. Yang keempat, memerlukan pelatihan. Pihak-pihak yang berkepentingan kemungkinan besar sama sekali tidak atau belum berpengalaman menerapkan model yang rumit dan partisipatif ini. Mereka kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hakikat manajemen berbasis sekolah sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya, pengambilan keputusan, komunikasi, dan sebagainya. 5. Kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru. Pihak-pihak yang terlibat kemungkinan besar telah sangat terkondisi dengan iklim kerja yang selama ini mereka geluti. Penerapan manajemen berbasis sekolah mengubah peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan yang mendadak kemungkinan besar akan menimbulkan kejutaan dan kebingungan, sehingga mereka ragu untuk memikul tanggung jawab pengambilan keputusan. Yang keenam, kesulitan koordinasi. Setiap penerapan model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam mengharuskan adanya koordinasi yang efektif dan efisien. Tanpa itu, kegiatan yang beragam akan berjalan sendiri ke tujuannya masing-masing yang kemungkinan besar sama sekali menjauh dari tujuan sekolah. Konsep manajemen berbasis sekolah merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan paradigma desentralisasi dalam pemerintahan. Strategi yang diharapkan agar penerapan manajemen berbasis sekolah dapat benar-benar meningkatkan mutu pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Salah satu strategi adalah menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah, yakni peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa. Upaya untuk memperkuat peran kepala sekolah harus menjadi kebijakan yang mengiringi penerapan kebijakan manajemen berbasis sekolah. 2. Membangun budaya yang demokrasi, transparan, dan akuntabel, termasuk membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Manajemen berbasis sekolah diawali dengan kegiatan perencanaan yang meliputi perencanaan personalia, keuangan, sarana dan prasarana, kurikulum, dan siswa. Kemudian pengorganisasian yakni
mengelompokkan tugas-tugas yang harus diselesaikan berdasarkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, tahap pelaksanaan yang merupakan tahap penting dalam manajemen berbasis sekolah, dan kemudian kegiatan evaluasi sebagai tolok ukur keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen berbasis sekolah. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maghfirahnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.